Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-131. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Sawung Sariti tidak senang mendengar kata-kata kakeknya meskipun ia berdiam diri. Ia tahu bahwa ayahnya telah melakukan beberapa kesalahan, meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Namun ia tidak menyesal bahwa ayahnya telah melakukannya. Meskipun Sawung Sariti merasakan pula kemutlakan untuk memusnahkan golongan hitam, namun tanpa disengajanya, ia telah melakukan hal-hal yang serupa sebagaimana pernah dilakukan oleh golongan hitam. Ki Ageng Soradipayana pun tidak berkata-kata lagi. Ia merasa bahwa keadaan belum memungkinkan untuk menyalurkan pendapatnya. Meskipun ia merasa bahwa kemungkinan masih ada, tetapi yang tidak dapat dibacanya adalah ukiran di dinding hati anak serta cucunya, Ki Ageng Lembusora dan Sawung Sariti. Siapa yang menentang arus harus disingkirkan. Karena itu, setelah mereka selesai, Ki Ageng Soradipayana berkata, "Tamu-tamuku yang terhormat, beristirahatlah kalian di sini. Beristirahatlah dengan tenang, sebab tak akan terjadi apapun malam ini dan besok pagi. Bukankah begitu, Lembusora?" Lembusora tidak menjawab, ia hanya mengangguk dengan sengaja. "Bagus," kata orang tua itu pula. "Sebelum kau lupa, Lembusora, perintahkan kepada laskarmu, jangan bergerak sampai besok." Lembusora juga tidak menjawab, selain mengangguk pula. "Di manakah tamu-tamumu kau persilahkan beristirahat?" tanya Ki Ageng Soradipayana. "Di sana," jawab Lembusora sambil menunjuk Gandok Wetan dengan dagunya. Sikap itu memang sama sekali tidak menyenangkan. Namun Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, Wana Merta dan Arya Saloka menahan kekecewaan di dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak memberikan kesan apapun atas kekecewaan itu. Sebagai tanda terima kasih mereka kepada Ki Ageng Soradipayana atas usahanya memecahkan persoalan antara kedua cabang aliran darahnya. "Silahkan, Angger," Ki Ageng Soradipayana mempersilahkan. "Aku mengharap Angger berdua dan cucu Arya Saloka beserta Wana Merta besok pagi untuk mengadakan pesta kembali. Pesta sederhana, namun berkesan di hati orang-orang tua seperti aku." Ki Ageng Soradipayana tidak menunggu jawaban. Ia berjalan mendahului ke Gandok Wetan. Tamu-tamunya segera mengikuti pula tanpa berkata sepatah kata pun. Di Gandok Wetan, beberapa orang Lembusora datang mengantarkan tikar pandan rangkap yang kemudian dibentangkan di lantai. Di sanalah Arya Saloka beserta rombongannya akan beristirahat. "Silahkan, Angger," Ki Ageng Soradipayana mempersilahkan kembali. "Sedemikian adanya. Besok aku akan mengajak Lembusora bertemu dengan kalian. Apapun yang akan kita putuskan bersama, agal atau alus. Namun yang harap kalian ketahui, kemampuanku sangat terbatas. Aku menyesal bahwa Lembusora dan anaknya tak dapat aku kuasai lagi dengan baik." "Mudah-mudahan kita tak perlu memeras keringat, Ki Ageng," sahut Mahesa Jenar, "apalagi darah." "Mudah-mudahan," orang tua itu bergumam. Kemudian setelah mempersilahkan tamunya beristirahat sekali lagi, Ki Ageng Soradipayana meninggalkan mereka di Gandok Wetan. Tidak banyak yang mereka percakapkan. Mereka akan mempergunakan waktu istirahat itu sebaik-baiknya. Mereka percaya kepada Ki Ageng Soradipayana bahwa tak akan terjadi sesuatu malam ini sampai besok.
Malam itu Ki Ageng Lembusora memerintahkan kepada laskarnya di garis pertama untuk menunda gerakan mereka. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, bukan kemungkinan untuk menyelesaikan masalah Banyu Biru dengan baik, namun yang dipersiapkan adalah memperbanyak jumlah laskarnya. Sejalan dengan itu, dua orang telah diperintahkannya pula untuk pergi ke Pamingit. Besok menjelang malam, laskar cadangan dan laskar remaja harus sudah masuk kota Banyu Biru, langsung menempatkan diri di garis pertahanan. Sebab menilik persiapan laskar Arya Saloka, mereka akan memasuki kota dalam 3 gelar, lewat sebelah timur, barat, dan induk pasukan akan menusuk dari utara. Karena itu, Lembusora harus menyesuaikan diri dalam kesiagaan 3 gelar penuh. Bahkan Lembusora menyiapkan kelompok-kelompok kecil yang harus mengacaukan gelar sayap-sayap pasukan Arya Saloka dari lambung. Pasukan cadangan ini akan merupakan pasukan penentu, sebab menurut perhitungan Lembusora semula, laskar Arya Saloka adalah laskar yang sama sekali tak teratur dan tak memiliki daya tempur yang baik. Menurut penilaiannya, laskar itu semula hanyalah laskar yang dipimpin oleh bantaran dan Jawi. Apakah yang dapat diberikan oleh kedua orang itu kepada laskarnya sehingga ia tidak perlu mengerahkan segenap kekuatannya? Tetapi kemudian Lembusora berpikir lain. Daripada ia harus mengulangi untuk kedua atau ketiga kalinya, baiklah sekaligus dimusnahkan sajalah laskar Arya Saloka itu bersama-sama dengan Arya Saloka, Wanamerta, dan kedua orang yang menyertainya itu. Tetapi adalah di luar perhitungan bahwa di dalam laskar Arya Saloka terdapat 2 orang yang harus diperhitungkan pula, Ki Dalang Mantingan dari Wanakerta dan gembala bertenaga raksasa dari Karangpandan di kaki Gunung Kelut. Wirasaba, Bantaran, dan Penjawi itu jauh sebelum mereka bertemu kadang-kadang disebut seruling gading. Apalagi kemudian datang bersama-sama dengan Arya Saloka orang-orang seperti Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, dan Wanamerta, maka laskar Arya itu sebenarnya merupakan laskar yang telah ditempa lahir dan batin. Dalam hal itu, Ki Ageng Soradipayanalah yang mempunyai perhitungan yang mendekati kebenaran. Karena itulah maka ia sudah dapat membayangkan bahwa apabila terjadi peperangan antara kedua cabang aliran darahnya itu, maka akan habislah nama yang pernah dipupuknya selama ini. Perguruan Pangrantunan hancur seperti gunung berapi yang kokoh kuat, namun pecah karena kekuatan yang terkandung di dalam perutnya sendiri. Ketika matahari kemudian menjenguk dari balik bukit, Mahesa Jenar dan Arya Saloka beserta Kebu Kanigara dan Wanamerta segera membersihkan dirinya di sendang kecil di sebelahnya. Tetapi mereka menjadi terkejut ketika terjadi hiruk pikuk di halaman. Karena itulah, maka sebelum mereka sempat berpakaian dengan baik, mereka terpaksa berdiri merapat dinding gandok untuk dapat mendengar apakah yang telah menyebabkan keributan itu. Dari pendopo terdengarlah suara Ki Ageng Lembusora keras. "Adakah kau sudah sampai di Pamingit?" "Belum, Ki Ageng. Di tengah perjalanan, kami jumpai Adi Sardu ini," jawab seseorang yang berdiri di halaman dengan memegangi kendali kudanya. "Sardu!" teriak Ki Ageng Lembusora. "Ya, Ki Ageng," jawab yang disebut Sardu dengan cemas. Ia melangkah maju, tangannya juga memegang kendali kudanya. "Benarkah laporan itu?" "Benar, Ki Ageng." Dari celah-celah daun pintu gandok, Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, Wanamerta, dan Arya Saloka dapat melihat bahwa wajah Lembusora menjadi merah padam. Di belakangnya berdiri Sawung Sariti dengan tegangnya, sedang di sampingnya tampak Ki Ageng Soradipayana dengan wajah suram.
Aku sudah menduga, teriak Ki Ageng Lembu Sora. Kemudian kepada ayahnya ia berkata, bukankah apa yang aku katakan itu benar-benar terjadi? Apa yang pernah kau katakan kepadaku? Bertanya Ki Ageng Sora Dipayana. Bukankah ini permainan kotor? Sahut Lembu Sora. Aku tak akan dapat dikelabuhi lagi. Persekutuan yang memuakkan dari orang gila. Ki Ageng Sora Dipayana mengangguk-angguk. Agaknya ia dapat menebak perasaan yang berkobar di dalam dada anaknya. Karena itu ia berkata, jangan tergesa-gesa Lembu Sora. Aku mempunyai sangkaan lain. Ayahnya mencoba untuk menyabarkannya. Tak akan salah lagi, bantah Lembu Sora. Jangan tergesa-gesa Lembu Sora. Ayahnya mencoba untuk menyabarkannya. Wulungan! Tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora berteriak keras. Dari regol halaman, Wulungan datang berlari-lari. Pedang yang tergantung di lambungnya berjuntai-juntai hampir menyentuh tanah. Dengan tangan kirinya ia mencoba untuk menahan pedangnya supaya tidak mengganggu langkahnya. Panggil mereka, siapkan laskarmu di halaman ini, teriak Lembu Sora. Baik Ki Ageng, jawab Wulungan. Ketika kemudian Wulungan memandang ke arah Gandok Wetan, berdebarlah hati Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, Wana Merta serta Arya Saloka. Apakah yang sudah terjadi? Pikir mereka, tetapi melihat Wulungan itu benar-benar melangkah ke arah pintu Gandok itu. Ada sesuatu yang tidak beres, bisik Kebu Kanigara. Mahesa Jenar mengangguk. Bersamaan dengan itu Arya segera menyambar tongkatnya yang tersandar di dinding. Apakah yang akan mereka lakukan? Bisiknya. Entahlah, jawab gurunya. Apakah mereka sengaja menunggu sampai pagi supaya kita tidak bisa memberikan tanda anak panah api? Tanya Arya. Tapi panah Sendaren masih ada, kata Mahesa Jenar. Bukankah demikian Paman Wana Merta? Ya, jawab Wana Merta. Panah itu masih ada padaku. Mereka tidak berkata-kata lagi ketika Wulungan sudah berdiri di muka pintu, yang kemudian dengan sopan ia berkata, Angger Arya, ada pesan dari Pamanda untuk Ananda. Arya memperbaiki kainnya sambil melangkah keluar pintu. Adakah sesuatu yang penting sekali, Paman? Aku tidak dapat mengatakannya, jawab Wulungan. Baiklah, kita segera akan datang, jawab Arya. Tetapi Wulungan tidak segera pergi. Ketika Arya kemudian masuk kembali, terdengar orang itu berkata dari luar pintu, Marilah Ngger, Pamanda agaknya tergesa-gesa. Arya segera keluar kembali dengan tombak di tangannya. Di belakangnya berjalan Wana Merta. Di pinggangnya tersangkut bumbung yang tidak saja berisi panah Sendaren, tetapi juga panah berujung tajam. Sedang di tangan kanannya tergenggam busur yang besar dengan bola besi sebesar salak di kedua ujungnya. Busur itu dalam keadaan terpaksa akan dapat dipergunakan sebagai senjata pemukul yang berbahaya. Ketika kedua orang pembantunya diperintahkan untuk mendahului membawa perintah Arya, busur itu dimintanya. Di belakang mereka berjajar dua orang yang masing-masing menyimpan di dalam dirinya ilmu perguruan pengging, Mahesa dan Kanigara. Sambil berjalan Wana Merta berharap mudah-mudahan orang yang telah ditentukan untuk menangkap bunyi panah Sendaren tidak meninggalkan tempat mereka, sehingga dengan demikian mereka akan dapat melangsungkan setiap berita yang disampaikan apabila terjadi sesuatu. Ketika Arya sampai di ujung tangga dan ketika ia hampir naik ke atas tangga itu, Lembu Sora membentak, Aku tidak mengharap kau naik. Arya terkejut.
Perlakuan itu terlalu kasar, tapi ia ingin tahu persoalan apa yang membuat pamannya bersikap demikian. Apakah persoalan itu masuk akal atau cuma suatu cara memancingnya ke dalam suatu pertengkaran. Karena itu ia pun berhenti pula. Lembu Sora memandangnya dengan mata menyala-nyala. Ketika Arya membalas pandangannya, ia membentak, "Aku kira kau benar-benar lelaki yang seperti aku duga. Sekarang katakan kepadaku, apa yang sedang kau lakukan sekarang?" Arya menjadi bingung. Ia menjawab, "Aku tidak tahu maksud paman." Lembu Sora menyibirkan bibirnya sambil sesekali meludah ke lantai. "Kau berhasil menarik sebagian laskarku ke Banyu Biru. Sekarang kau pergunakan laskar hitam untuk memukul Pamingit." Kata-kata pamannya itu bagi Arya seperti suara petir yang meledak di ubun-ubunnya. Bahkan Mahesa Jenar, Kebu Kanigara dan Wanamerta sampai bergeser maju selangkah. "Apa yang paman katakan?" Arya ingin penjelasan. "Sudah kau dengar?" jawab Lembu Sora. "Bohong," bantah Arya. Hatinya telah benar-benar panas, apalagi dengan tuduhan pamannya yang sangat menyakitkan hati itu. "Tak ada yang akan memaksa kau mengakui perbuatan curang itu. Namun kau tidak akan dapat mengingkari bahwa laskar di perbatasan yang sama sekali tak berarti itu ternyata hanya suatu cara untuk memancing laskar Pamingit," sahut Lembu Sora keras. "Tidak benar." Arya menjadi gemetar karena marahnya, tetapi dengan demikian kata-katanya seperti tertahan di kerongkongan. "Katakan kepadaku," sambung Lembu Sora, "apa sebabnya kalian tidak segera menyerang sejak kemarin? Sejak kemarin dulu atau sejak seminggu yang lalu? Apa hubungan kalian dengan kedatangan orang-orang dari Nusa Kambangan beberapa minggu lampau, kemudian menyusul orang yang bernama Mahesa Jenar itu kemari? Apa? Kalian tidak akan dapat membantah bahwa kalian benar-benar telah bekerja bersama dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan secara kebetulan menduduki Pamingit menjelang ayam berkokok untuk yang kedua kalinya pagi tadi." "Bohong!" Sekali lagi suara Arya yang bergetar terhenti di kerongkongannya. Mahesa Jenar tahu betul itu, sebagaimana yang pernah terjadi. Arya bukan orang yang pandai berbantah. Karena itu dengan tenang ia melangkah maju untuk mewakili muridnya, berkata-kata, "Ki Ageng Lembu Sora, jangan menuduh kami seperti menuduh pencuri. Kami bukan sebangsa pengecut yang tidak percaya pada diri sendiri, sehingga kami telah kehilangan harga diri, bekerja bersama dengan golongan hitam, golongan yang akan terkutuk sampai 1000 keturunan." Lembu Sora tertawa terbahak-bahak, tertawa untuk melepaskan kemarahan yang hampir tak tertahan lagi. Kemudian dengan menunjuk kepada Sardu ia berkata keras-keras, "Berkatalah kepadanya, berkatalah bahwa kalian telah mencoba mencuci tangan. Namun orang itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Orang-orang golongan hitam menduduki Pamingit, membakari rumah-rumah dan segala isinya. Orang itu mendengar dengan telinga yang melekat di batok kepalanya bahwa orang-orang golongan hitam itu berteriak-teriak, 'Tak ada gunanya kalian mengirim orang ke Banyu Biru. Banyu Biru telah dihancurkan oleh Arya Saloka dan Mahesa Jenar. Apa katamu?' Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada seekor kuda yang berlari dengan meninggalkan debu yang putih dan menghilang di Cakrawala siang kemarin ketika Laskar Arya Saloka sedang berjalan ke perbatasan. Karena itulah maka ia berkata di dalam hatinya, "Gila, orang-orang golongan hitam itu benar-benar mempergunakan kesempatan ini." Namun kepada Lembu Sora ia menjawab, "Kau terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kalau orang-orang golongan hitam itu mempergunakan setiap kesempatan di dalam kekeruhan adalah mungkin sekali. Karena itulah, maka aku selalu menganjurkan kepada Arya Saloka untuk menempuh jalan yang tidak memungkinkan golongan hitam itu mengambil kesempatan. Tetapi kau telah memaksa untuk memagari kota ini dengan pasukannya.
Kau sama sekali tidak bermaksud menyelesaikan masalah Banyu Biru dengan baik. Kau hanya ingin menjajaki keteguhan tekad kami untuk melindungi daerah ini. Ketika kau merasa tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu, kau meleburkan dirimu ke dalam tubuh golongan hitam itu. Mahesa Jenar akhirnya menjadi marah pula, meskipun ia masih mencoba menahannya. Katanya, kami adalah orang-orang yang menempatkan diri kami di dalam lingkungan yang menganggap bahwa golongan hitam harus dimusnahkan. Sekali lagi Lembu Sora tertawa untuk melepaskan kemarahannya yang semakin memuncak. Sama sekali bukan tertawa karena ia menjadi gembira. Katanya meledak seperti guru. Mahesa Jenar, sejak semula aku sudah curiga kepadamu. Kepada Kakang Gajah Sora, aku sudah pernah memperingatkan bahwa orang Pandanaran ini kenapa demikian mengikat diri di Banyu Biru. Sejak lenyapnya Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten dari Walangkan di Banyu Biru, sebenarnya aku sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kau adalah salah seorang dari mereka, salah seorang dari golongan hitam. Dada Mahesa Jenar seperti akan meledak mendengar tuduhan itu. Ia benar-benar marah, karena itulah maka ia melangkah selangkah maju. Dalam pada itu Ki Ageng Sora Dipayana pun menjadi sangat cemas. Tetapi ketika ia akan melangkah, Mahesa Jenar telah berkata dengan lantangnya sambil menunjuk ke arah wajah Ki Ageng Lembu Sora. Ki Ageng Lembu Sora, kau jangan mengada-ada. Siapakah yang pernah berhubungan dengan golongan hitam untuk meniadakan Kakang Gajah Sora? Siapakah yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Simarodra Muda atas tanah Pangeran Tunan? Dan siapakah yang telah mengerahkan orang-orangnya untuk mencegat pasukan dari Demak pada saat Kakang Gajah Sora sedang berusaha untuk memecahkan perselisihan yang ada antara Banyu Biru dengan Demak? Siapakah yang dengan senang hati menghadiri pertemuan golongan hitam di Lembah Rawa Pening? Siapa? Mahesa Jenarkah itu? Diam! Bentak Lembu Sora. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau diam. Ia berkata terus, sambungnya, kau takut melihat kenyataan itu? Kau takut aku mendahului mengatakan itu kepadamu? Teriak Lembu Sora. Dengan ocehanmu itu, kau ingin mengaburkan kenyataan yang kau hadapi kini. Mahesa Jenar menyahut. Katakan kepadaku Lembu Sora, siapakah yang telah membunuh Simarodra Muda? Siapa pula yang telah membunuh jandanya, yang telah kehilangan sifat manusianya? Kau tidak pernah melihat cara mereka bergembira. Sayang, barangkali kau akan tertarik pula pada upacara-upacara yang mereka adakan. Dan siapakah yang telah membunuh sepasang uling dari Rawa Pening? Bukan kau, bukan Ki Ageng Lembu Sora yang sekarang berdiri dengan gagahnya di pendopo Banyu Biru. Lembu Sora terdiam untuk beberapa saat. Ia benar-benar tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Mahesa Jenar yang mengalir seperti banjir itu. Ia memang pernah mendengar kabar bahwa Simarodra suami istri dan sepasang uling Rawa Pening telah terbunuh. Namun kabar itu sangat dirahasiakan oleh golongan hitam. Apalagi kegiatan-kegiatan di Gunung Tidar maupun di Rawa Pening seolah-olah sama sekali belum padam, sehingga itu ia menjadi ragu atas kebenaran berita itu. Dalam keraguan-raguan ia mendengar Mahesa Jenar meneruskan, ketahuilah Lembu Sora, bahwa akulah yang membunuh Simarodra Muda, sedang jandanya telah mati terbunuh oleh anak tirinya. Kalau kau ingin tahu siapakah yang membunuh uling putih dan uling kuning? Nah, lihatlah anak yang berdiri di hadapanmu itu, kemenakanmu sendiri. Yang mendengar kata-kata itu menjadi terkejut. Lembu Sora, Sawung Sariti, juga Ki Ageng Sora Dipayana. Apakah benar Arya Saloka telah dapat membunuh sepasang uling Rawa Pening? Tetapi mereka tidak bertanya. Sehingga kemudian terdengar Mahesa Jenar meneruskan, Arya Salokalah
yang pada masa orang-orang golongan hitam mabuk mencari keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, dan kemudian keinginan mereka menelan Pamingit dan Banyu Biru selalu dikejar-kejar sehingga sangat membahayakan jiwanya, dan yang kemudian tampil ke depan melawan mereka. Itukah yang kau tuduh sekarang ini tertelan oleh golongan itu? Lembu Sora menjadi pening mendengar suara Mahesa Jenar seperti hujan tercurah dari langit. Karena itu kemudian ia berteriak keras-keras, "Cukup, cukup!" Kebohongan yang teratur memang kadang-kadang menimbulkan kesan seolah-olah peristiwa itu benar-benar telah terjadi. Tetapi aku tidak akan dapat kau kelabuhi. Aku tidak buta dan aku tidak tuli. Aku melihat semua yang telah terjadi dan aku mendengarnya pula. Sekarang aku tidak akan banyak bicara. Kesempatan yang baik bagiku untuk menumpas kalian di sini sekarang juga. Baru aku akan tenang kembali ke Pamingit untuk memusnahkan orang-orang dari golongan hitam itu. Mahesa Jenar sadar bahwa ia tidak perlu memberi keyakinan kepada Lembu Sora bahwa ia sama sekali tidak mengadakan hubungan apapun dengan golongan hitam. Ia tidak perlu mengabarkan bahwa yang terakhir ia bertempur mati-matian melawan Pasingsingan, sebab apapun yang dikatakan tidak akan mempengaruhi maksud Lembu Sora untuk memusnahkan mereka. Karena itu yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam pada itu tiba-tiba Ki Ageng Sora Dipayana melangkah maju. Agaknya ia dapat mengambil kesimpulan dari pertengkaran antara anaknya dengan Mahesa Jenar. Maka katanya kemudian, "Lembu Sora, jangan kehilangan pegangan. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan tanahmu Pamingit. Kalau kau buang waktu dan tenagamu di sini, maka aku kira keadaan tanahmu dan dirimu sendiri akan menjadi semakin parah." "Apakah yang dapat dilakukan oleh 4 orang itu, Ayah?" bantah Lembu Sora. Ki Ageng Sora Dipayana menyahut, "4 orang ini adalah orang-orang yang dapat kau lihat berdiri di sini, Lembu Sora. Tetapi di belakang mereka berdiri satu pasukan yang kuat di perbatasan kota. Pasukan itu tak akan berarti bagiku," jawab Lembu Sora dengan sombongnya. "Berarti atau tidak berarti, namun itu telah mengurangi waktumu dan tenaga laskarmu. Kau lihat apa yang tersimpan di dalam bumbung Wanamerta itu. Panah Sendaren yang dapat menggerakkan laskar mereka dari jarak yang jauh. Dan kau dengan apa yang dikatakan Anggir Mahesa Jenar, Arya Saloka telah mampu membunuh sepasang uling dari Rawa Pening. Karena itu, kau akan dapat mengira-ngirakan apakah yang dapat dilakukan oleh Anggir Mahesa Jenar." "Aku tidak peduli," potong Lembu Sora. "Kau harus pedulikan itu," sahut ayahnya. Tetapi Ki Ageng Sora Dipayana tidak sempat meneruskan ketika di luar regol terdengar suara ribut. "Apakah itu?" tanya Lembu Sora keras-keras. "Laskar di perbatasan mulai bergerak." Seseorang berlari-lari datang kepadanya. Dengan hormatnya ia berkata, "Bukan Ki Ageng, sama sekali bukan laskar dari perbatasan, tetapi mereka adalah rakyat Banyu Biru." "Apa yang mereka lakukan? Adakah mereka sudah gila?" bentak Lembu Sora. "Tidak Ki Ageng," jawab orang itu. "Mereka mencoba untuk memasuki halaman." "Kenapa?" Lembu Sora membentak-bentak. "Mereka ingin melihat Arya Saloka," jawabnya. "Gila, mereka telah benar-benar gila. Kenapa tidak kau bilang?" Lembu Sora menjadi semakin marah. Persoalan itu menambah kepalanya menjadi pening. "Bunuh mereka yang memaksa." "Jangan Lembu Sora," ayahnya menyabarkan. "Kau jangan menambah lawan. Rakyat Banyu Biru adalah sebagian darimu selama kau masih berdiri di sini. Karena itu dengarlah suaranya. Selama ini tak pernah kau mengerti apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kau paksa mereka berkata seperti apa yang kau katakan. Sekarang kau benar-benar di dalam kesulitan.
biarlah aku menempatkan dirimu pada tempat yang seharusnya. Pergilah ke Pamingit dan hancurkan golongan hitam yang telah menodai kedaulatanmu." Kemudian kepada Arya Saloka, kakeknya itu berkata, "Arya, aku minta kepadamu, tundalah persoalanmu, sebab setiap pertengkaran di antara kita hanya akan memberi kesempatan kepada golongan hitam untuk melumpuhkan kita. Kau mau?" Arya ragu sejenak. Tiba-tiba ia dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit. Hampir-hampir ia tidak dapat lagi meredakan kemarahannya. Seandainya bukan kakeknya yang bertanya kepadanya, karena itu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh, Arya Saloka merasa tidak berkeberatan. Meskipun demikian ia memandang juga kepada gurunya. Ketika gurunya mengangguk, Arya pun menjawab, "Aku akan bersedia dengan sepenuh hati, Eyang." Ki Ageng Soradipayana mengangguk-angguk gembira. Sambil tersenyum ia berkata, "Bagus, aku memang sudah menduga bahwa hatimu bersih sebersih hati ayahmu." Kembali Lembu Sora menjadi sakit hati mendengar pujian itu. Dengan lantangnya ia berkata, "Ayah terlalu memberi hati kepadanya. Biarlah ia tahu bahwa ia sama sekali tak cukup bernilai untuk mempersoalkan kedudukan Kakang Gajah Sora." "Eyang," sahut Arya yang hampir kehilangan kesabarannya kembali, "biarlah paman memilih." "Jangan, jangan," potong Ki Ageng Soradipayana cemas. Suaranya terputus oleh keributan yang semakin menjadi-jadi di luar regol. Terdengarlah suara rakyat Banyu Biru itu berteriak-teriak, "Berilah kami jalan, biarlah kami melihat Arya Saloka." Para penjaga menjadi semakin sibuk. Mereka merapatkan diri dengan senjata terhunus untuk menahan arus rakyat yang sedemikian lama semakin banyak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.